Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Sekarang saatnya rutinan akhir bulan di TPQ Darul Ulum, yaitu Yasin Tahlil akhir bulan di TPQ Darul Ulum. Alhamdulillah, ini saudara-saudara sudah pada hadir. Monggo yang lain silakan bergabung. Jamaah Yasin Tahlil Darul Ulum. Yo, yang lain silakan bergabung, monggo. Jadi tunggu saudara-saudara ini. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, pada seluruh jemaah asatidz yang saya hormati, dan kepada bapak-bapak anggota jamaah Yasin Tahlil jamaah Darul Ulum yang insyaallah dirahmati Allah yang saya hormati. Bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga diterima amal baiknya dan diampuni segala dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syarrillah lana wa lahumul fatihah. Ya rasulullah sholihin wa la alihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musallin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan syaikuna wa ya masabil qadir jilani radhiyallahu fatihah. Yayu Sri Wahyuni wa Ibu Sri Rahayu wa baralahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Qira'atuhum fahum ghafilun laqad qawlu ala azanihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi akhlaqihim aghlala fayya illa adkhali fahum muhmahun wa ja'alna min baiti aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aksaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a wa khashiya rahman bil ghaibi wa bashir bi maghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu yuhyil mauta wa na'budu ma qaddamu wa asaruhum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'a mursalun idh arsalna ilaykum musnaini min duni aliyatan in yuridni rahman biduhri la tubali ani syafatu syai'a wa la yuqidun la tughatu fi khulqi mashhur wa
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا ألم بني أحد إليكم يا نبي آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وما يؤمن أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من طفاة فإذا هو القدير مبين واضرب لنا مثلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 مولانا انصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير رجال البيت والقول مقتدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كما ذكرت وقبل أن ذلك الغافل لا إله إلا الله 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله الرحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله صلى الله
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Pergerakan orang tua kita yang telah dilakukan terus semua amin. Selanjutnya baik kami serahkan kepada Ustaz Mabrur untuk memberikan tausiah lanjutan kajian kemarin sidang hadis yang kedua, sekarang hadis yang ketiga. Kepada yang kedua kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma amina wa ala batila batila wa rizqna bikinallah. Bapak-bapak, Bapak Syahid, Bapak Agung, para ulama, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama bersilaturahim, berkumpul, sama-sama beristighosah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendoakan seluruh saudara-saudara kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Semoga seluruh apa yang kita doakan kepada Allah diijabah, dan semoga seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadis yang bulan lalu kita sudah membahas tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Yang hadis ketiga itu bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin artinya Islam itu pada pokoknya terdiri dari 5 tiang ini. Ada tiang utama dalam kita melaksanakan agama Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini didirikan atas 5 perkara. Islam itu sebagaimana saya jelaskan kemarin bahwa arti Islam itu artinya pasrah, tunduk pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya seluruh makhluk Allah itu Islam. Matahari terbit dari timur pergi ke barat, besok pagi ketemu lagi terbit dari timur. Tidak pernah berubah, tidak pernah membantah aturan yang sudah diberlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ujuk-ujuk dia akan terbit dari barat atau terbit dari utara, tidak akan pernah terjadi. Kalau itu sampai terjadi ya sudah kiamat. Burung-burung berterbangan juga mengikuti perintah Allah. Bulan mengelilingi bumi selamanya begitu. Mereka berjalan atas perintah Allah dan semuanya pasrah pada hukum-hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi kita, apalagi kita manusia yang berakal, tentunya dia harus memaksa dirinya untuk pasrah pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak boleh ada yang balelo gitu loh. Cuma bedanya manusia ini disuruh taat, disuruh pasrah, tapi diuji punya akal, diuji punya nafsu, punya keinginan. Itu manusia. Jadi kadang niatnya sudah pasrah, niat taat sama Allah, tapi nafsunya, hawa nafsunya menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena nafsu itu kan merintahnya kepada keburukan terus. Jadi kalau mengetes ini nafsu bukan ya tinggal dianalisa saja, dititeni. Iki koyo keinginan ini buruk apa? Ayo rasanya kok elek, keinginan kita ini elek. Nah, berarti itu nafsu. Jadi setiap nafsu itu hati-hati, dia selalu menjerumuskan ke arah yang buruk. Jadi seluruh alam ini, tata surya ini, seluruh makhluk Allah itu semuanya Islam. Jadi kalau kita nggak ikut Islam ya isin dewek. Ini ngoten. Coba itu jambu jejeran sama pohon amu banyak. Dalam hukum undang-undang yang diberikan Allah kepada mereka, jambu itu berbuah jambu. Tidak gara-gara dekat amu terus jambunya berbuah seperti amu. Nggak akan pernah terjadi. Dia akan tetap berbuah jambu. Karena itulah ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita diberitahu bahwa Islam itu tonggaknya terdiri dari 5 ini, maka pasrahlah kita melaksanakan yang 5 ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini didirikan atas 5 tonggak utama. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ora ono pangeran liyane kejaba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dikaji dalam perspektif Al-Quran, itu syahadat itu bisa menggunakan asyhadu alla ilaha illallah, bisa menggunakan amantu billah, atau menggunakan aslamtu billah. Itu di Quran kebanyakan pakai amantu atau aslamtu. Kayak di dalam surat Yasin tadi itu amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah. Nah, itu juga memberikan arti bahwa Islam itu boleh diproklamasikan gitu loh. Masuk Islam itu boleh diproklamasikan, boleh diumumkan. Nah, itu jadi landasan bahwa kalau ada orang yang mau masuk Islam terus kemudian disaksikan oleh beberapa orang untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa dia sudah masuk agama Islam. Seperti dalam kisah Sulaiman. Dulu itu kan sempat saya sampaikan, Ratu Bilqis itu kan istananya dipindah sama Sulaiman, dipindah ke istana Sulaiman. Setelah itu Ratu Bilqis ini diajak masuk ke istana Sulaiman. Dimasuk pengen mamer ke istananya Sulaiman yang hebat. Masuk ke istana. Begitu masuk ke istana, Ratu Bilqis ini roknya diangkat ke atas. Jadi wakasafat ansaqaihi, jadi diangkat ke atas. Dikiranya dia memasuki sebuah kolam. Dianggapnya kolam itu loh, istananya itu kolam, sehingga diangkat. Sampai sekarang kalau orang mau menguji di mana kuil Sulaiman itu, jadi istana Sulaiman itu terdiri dari lantainya itu tidak ada sambungannya Pak, seperti kolam bening. Kalau kita mungkin itu
batu bacan gitu, batu bacan seaplak-aplak segede lapangan atau batu jamrud, yang orang itu kesana seakan-akan melihat kolam. Mana orang Israel itu kan paling ini di Masjidil Aqsa itu kan digali terus, pengen digali, karena dia memprediksi kuil Sulaiman itu bawahnya itu ada batu mulia besar, batu mulia sebesar istana coba. Wah itu nilainya kan triliunan. Sampai sekarang belum diketemukan. Jadi kalau di negara mana ada bisa menemukan batu mulia selebar lapangan, selebar istana, di situ ada kuil Sulaiman. Disitulah bekas kerajaan Sulaiman. Itu belum ketemu sampai sekarang ya. Yo kadang-kadang mungkin kita perlu pergi ke Bacan ya, digali-gali siapa tahu di Bacan. Ternyata di Maluku Utara ada kuil Sulaiman. Nah setelah itu, setelah melihat keajaiban istananya dipindah ke istana Sulaiman, melihat kolam seakan-akan kolam padahal itu batu yang licin sebesar istananya, baru kemudian qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sungguh aku telah berbuat jahat terhadap diriku sendiri, dan sekarang wa aslamtu ma'a Sulaiman, aku pasrah kepadamu ya Allah, aku Islam beserta Sulaiman, aku tunduk kepada Rabbul Alamin beserta Sulaiman. Bahasanya apa? Aslam itu. Jadi ini maksudnya bahwa ada banyak cara seseorang masuk Islam. Ada menggunakan asyhadu alla ilaha illallah, ada bisa menggunakan amantu birabbil alamin atau aslamtu birabbil alamin. Intinya orang itu bersyahadat. Bagaimana kalau anak-anak kita nggak perlu syahadat, dalam sholatnya juga sudah ada syahadat. Setiap kita sholat kan ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malah tambah lagi twing bijinya itu ke depan. Luar biasa. Itu syahadat ya. Jadi setiap muslim itu wajib bersyahadat. Setiap orang mu'alaf masuk Islam wajib bersyahadat, tetapi orang muslimnya sendiri sudah terbiasa dalam sholat waktu bersyahadat, diperbaharui setiap sholat. Wa iqomis sholat, dan yang kedua mendirikan sholat. Jadi sholat ini menjadi kewajiban utama ketika kita mengaku orang yang tunduk kepada hukum Allah. Kalau di Al-Quran itu saya bisa membedakan Pak, mana yang kewajiban, mana ketetapan, mana kewajiban gitu loh. Kalau dalam Al-Quran, kalau sholat itu levelnya kitabah, levelnya ketetapan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Kitabah, sesungguhnya sholat itu ditetapkan. Jadi bukan hanya diwajibkan, ditetapkan. Kalau ditetapkan itu artinya apa? Sesuatu yang tidak bisa ditinggal, sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Coba saja jenengan tinggal sholat, itu sama dengan dihukumin dengan kafir. Kalau istilah ahli fikih kan gitu. Karena itu tiang pokok. Kitabah mauquta. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, bukan wujiba, bukan farodo, tapi kutiba. Kutiba itu artinya ditetapkan bagi kalian, bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Itu ketetapan. Sehingga kalau kita paling pengen membedakan mana orang yang tingkat pada Allah, mana yang taat, gampang. Pertama sholat, kedua puasa. Jadi kalau ada orang yang berani tidak berpuasa, ya kita ini hati-hati, karena itu menunjukkan keingkaran terhadap perintah Allah. Itu perintah utama, karena Allah hitungnya dengan menggunakan
kitabah, artinya ditetapkan. Kan beda Pak, kalau bapak-bapak disuruh bersyukur, disuruh bersabar, itu kan tidak pakai kutibah. Berarti itu perintah tapi pilihan. Jadi kalau sebuah perintah tidak menggunakan redaksi kutibah Pak, ini usul fikih ya, itu artinya perintah itu pilihan. Jenengan waskurullaha, bersyukurlah kepada Allah, kan sama fil amarnya. Uskur, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah, itu perintah tapi levelnya pilihan. Boleh bersyukur, boleh tidak. Kalau jenengan bersyukur mendapat manfaat dari syukurnya, kalau jenengan tidak bersyukur, ya dapat madarat dari tidak bersyukurnya, gitu loh. Sama dengan sabar. Jenengan lagi kesulitan, lagi dapat persoalan, kata Allah bersabar. Ketika Anda bersabar, ketika kita bersabar, dapat manfaat dari sabarnya. Paling tidak kalau orang bersabar itu tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah menyalahkan orang. Sabar, dapat manfaatnya. Orang kemerusuh. Lah jenengan saya nggak bisa bersabar, ngamuk wae ya monggo. Dia betul lagi susah, lagi angel urip, malah ngamuk karo bojone, ngamuk karo tanggane, nggih monggo. Tapi jenengan nambah musuh. Nah, berarti perintah sabar itu perintah Allah, tapi bisa memilih antara melaksanakan atau tidak. Jenengan tidak bersabar yo enggak jadi kafir nggih boten. Jenengan tidak bersyukur nggih boten keluar dari Islamnya. Paham nggih? Ini usul fikih nih. Jadi ada perintah berupa amar, ada perintah menggunakan kata kutibah, katabah, kitabah. Itu artinya ketetapan, sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Jenengan wajib sholat, mbok loro wae tetep sholat. Mbok jenengan kesandung watu lho, minggring melakune wajib sholat mboten? Tetap wajib sholat karena dia kutibah, ketetapan. Beda lagi dengan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adanya di bulan-bulan yang sudah ditentukan, maklumat. Faman farado, barang siapa farado difardukan. Gimana? Difardukan, bahasanya bukan kutibah, farado. Maka beda kan, berarti kan beda antara kutibah sama farado. Farado itu wajib, betul, sama wajibnya. Tapi dia menunggu sesuatu yang lain. Makanya haji itu gak usah kemerungsung, karena haji itu jenengan menunggu yang lain. Apa sesuatu yang lain? Kalau punya ongkosnya, kalau punya lega waktunya, kalau terjamin keamanannya. Gimana? Mulanya kalau haji bukan katabah, bukan kutibah, tapi farodo. Wah ini biar yang ngaji di sini tuh pinter-pinter ya. Jadi ada perintah yang fi'il amar saja murni, itu perintah berupa pilihan. Jenengan bisa milih, terserah. Kalau milih mengikuti perintah berarti ada kebaikan di situ. Kalau mengingkari perintah, jenengan dapat madaratnya dari perintah itu. Ada perintah yang berupa ketetapan, redaksinya biasanya kutibah alaikumussyam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ada lagi perintah tapi levelnya farido. Itu berarti perintah wajib dilaksanakan tetapi menunggu syarat-syaratnya terpenuhi. Paham ya? Sama dengan zakat. Zakat juga gitu. Wajib ya.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan minallah. Redaksinya pripun? Faridatan minallah. Farido. Mulanya kalau zakat itu jenengan boleh zakat tapi menunggu duit ora. Ya wonten duit bondo ora. Laka enggak punya uang ya bagaimana mau zakat? Nah, jadi level zakat sama haji ini kewajiban tapi menunggu syarat yang lain. Mulanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau bikin redaksi dalam Al-Qur'an unik yo menantang untuk dianalisa. Jadi jangan gini, seluruh redaksi amar itu wajib sehingga menjadi kalau tidak itu neraka lah itu loh. Bahaya itu. Kayak gini loh, kayak Quraisy Shihab anaknya tidak berkerudung, gimana? Tidak berjilbab. Perintah berjilbab itu perintah, tapi tidak menggunakan kutiban. Tidak menggunakan farido, sama dengan perintah syukur, sama dengan perintah sabar. Artinya kalau kamu berjilbab, kamu dapat mendapat manfaat dari jilbabmu. Kalau tidak menggunakan, kamu juga akan mendapat madarat dari pelanggaran yang kamu lakukan. Tidak lantas itu menjadikan kamu keluar dari Islam. Jadi kalau ketemu orang-orang muslim tidak berjilbab, itu tidak sama sekali merubah keimanannya. Itu adalah perintah bisa memilih. Nah, kita harus pintar ya. Mulane Quraisy Shihab anak ya jeneng teh wae. Ya kan? Nah, cuma beliau seorang mufasir yang tidak mau rame-rame gitu loh. Cara menjelaskannya tidak mau rame-rame. Nah, ini saya ya jelaskan wae supaya kita tambah pintar. Supaya jangan kemudian kita mengintimidasi ketika ketemu orang-orang yang demikian. Karena apa, Pak? Karena ketika Allah memberikan perintah menutup aurat saja, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa itu takwa? Berarti takwa itu kan bagaimana mewaspadai hati kita. Ini maksud, hatinya penuh kewaspadaan, hatinya penuh kehati-hatian, itulah takwa. Betapa banyak orang yang tidak berjilbab tapi hatinya lebih bertakwa dibanding yang berjilbab. Ini maksud. Jadi banyak terjadi hal-hal seperti itu. Berarti Allah tidak memberikan redaksi dengan kata-kata kutibah. Itu persoalannya adalah persoalan apakah seseorang itu mau mengikuti secara kafah dinul islamin atau tidak. Itu yang 5 ya. Jadi 5 bunyal Islamu ala khamsin. Tonggaknya agama ini didirikan oleh 5 perkara itu. Pertama, syahadat, kita sambung syahadat, diulangi setiap hari 5 kali paling tidak. Setiap tasyahud 10 kali ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Perbaharui keimanan, perbaharui syahadat kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat. Salat itu menjadi sebuah ketetapan. Artinya sesuatu yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Dalam keadaan sakit pun kita wajib sholat, tidak bisa ditinggalkan karena levelnya level ketetapan. Ada sholat, ada saum yang sama-sama berupa ketetapan. Jadi kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan bagi kalian berpuasa. Ini jangan sekali-kali meninggalkan puasa wajib. Karena itu hanya akan niteni Allah, oh wong iki mengingkari perintahku. Beda kalau tadi redaksinya hanya amar saja. Kalau amar saja itu orang bisa
melakukan pemilihan, tergantung kuatnya keimanannya. Itu al-amru lil wujub. Tetapi kalau dengan kutiba itu levelnya lebih tinggi. Yang ketiga, ada haji dan ada puasa, itu levelnya faridoh. Faridoh itu kewajibannya dilaksanakan kalau memenuhi persyaratan. Jadi kalau haji itu berarti menunggu, ada ongkosnya, ada waktunya, dan jaminan keamanan. Itu saja mungkin Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya dan kita sama-sama berdoa kepada beliau Pak Kiai tadi yang akan menunaikan ibadah umroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala sesuatunya. Allah berkahkan keberangkatannya, Allah berkahkan di tanah sucinya, Allah kasih berkah dan keselamatan ketika pulang lagi ke Ternate dan bertemu lagi dengan kita sekalian. Semoga diberi kesehatan pada diri dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Allah cukupkan kesabarannya, Allah cukupkan keikhlasannya, Allah cukupkan rezekinya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian hadis Al-Baik yang sudah mencapai di part ketiga, yaitu mengenai berdirinya Islam itu terdiri dari 5 perkara tadi. Mudah-mudahan dan sesuatu yang kurang, baik tindakan maupun ucapan, yang bisa membuat Bapak Ibu kurang ridho, saya mohon malam ini diikhlaskan kami. Mungkin perjalanan kula dibuat ridho dari Allah, mungkin nopo yang tadi kolam bayi diparingi kelancaran, keamanan, sukses beliau, diparingi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahkan yang disampaikan langsung pun tadi tutup pada Bapak Zatul Hadir untuk mendoakan kita semua. Waktu diberi kesempatan. Waalaikumsalam. Monggo sareng-sareng pun amin menemani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم جسدنا وسلم أولادنا من أخطأنا من جميع الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشافعنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وبدت بالخطيئات يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم وإن علينا بسكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين